Langit sore itu berwarna jingga keemasan saat Nadia turun dari bus kota, menggenggam erat tas kerjanya yang sudah mulai usang. Napasnya berat, keringat membasahi pelipis, tapi hatinya tetap membara oleh satu semangat. Membangun rumah impian untuk dirinya dan Rian, suaminya tercinta. Sudah hampir 3 tahun mereka menikah, dan sejak awal, mimpi terbesar mereka adalah memiliki rumah sendiri, bukan hanya kontrakan kecil yang sempit dan berisik seperti sekarang. Aku pulang. Seru Nadia begitu memasuki pintu kontrakan. Suaranya lemah, namun berusaha terdengar ceria. Rian sedang duduk di sofa, memainkan ponselnya. Ia hanya melirik sekilas, kemudian kembali fokus ke layar. Capek, ya? Sedikit, jawab Nadia sambil tersenyum. Ia meletakkan tasnya di sudut ruangan dan langsung menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Rian memang tak banyak bicara soal pekerjaannya. Tapi Nadia tahu suaminya juga lelah. Mereka berdua sama-sama bekerja keras. Sejak beberapa bulan lalu, Nadia mengambil kerja tambahan di sebuah kafe setelah jam kantornya berakhir. Kadang, ia baru sampai rumah tengah malam. Semua itu demi menabung lebih banyak, mempercepat pembangunan rumah impian mereka yang sudah setengah jalan berdiri di pinggiran kota. Kamu nggak perlu sekeras itu, Nat, kata Bu Erna suatu sore saat Nadia mampir ke rumah mertuanya. Bu Erna adalah sosok wanita paruh-baya dengan tatapan tajam dan suara lantang. Meski sering tersenyum, Nadia bisa merasakan aura ketidaksukaan yang samar darinya. Nanti Rian merasa kesepian. Loh? Lanjut Bu Erna sambil menyeruput teh. Nadia hanya tersenyum. Saya melakukan ini demi kami, Bu. Biar kami cepat punya rumah sendiri. Rumah itu penting, tapi keluarga lebih penting, ujar Bu Erna setengah mengomel. Apa gunanya rumah besar kalau suami sendiri malah merasa nggak diperhatikan? Nadia menunduk, menahan gejolak di dadanya. Ia tahu ada kebenaran di kata-kata Bu Erna, tapi ia juga yakin apa yang dilakukannya benar. Bukankah mereka sudah berjanji membangun mimpi bersama? Setiap hari, rutinitas Nadia semakin berat. Ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan sederhana untuk Rian, lalu berangkat kerja. Siang hari bekerja di kantor sebagai administrasi, malam harinya menjadi kasir di kafe kecil. Kadang, ia bahkan mengambil shift lembur di akhir pekan. Tabungan mereka pun mulai terlihat hasilnya. Nadia bahkan membuat tabel progres, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Setiap kali melihat jumlah tabungan bertambah, semangatnya kembali menyala. Kita sudah bisa beli keramik bulan depan, kata Nadia dengan mata berbinar saat menunjukkan tabel itu ke Rian suatu malam. Rian mengangguk, tapi raut wajahnya tidak semangat seperti yang Nadia harapkan. Ia tampak lelah, malas, atau mungkin bosan. Keramik? Bukannya masih banyak kebutuhan lain? Gumam Rian sambil menggaruk kepala. Iya, tapi satu-satu, sayang. Kita harus urut. Dinding, lantai, atap, baru isi rumahnya. Nadia berusaha positif. Sahut Rian pendek. Ia lalu kembali menatap ponselnya. Nadia menahan diri untuk tidak merasa sedih. Ia pikir, mungkin Rian juga lelah. Mereka berdua sama-sama lelah. Beberapa bulan berikutnya, rumah itu mulai tampak bentuknya. Dinding sudah berdiri kokoh, atap mulai terpasang, bahkan mereka sempat menanam pohon mangga kecil di depan halaman. Nat, yakin mau lanjut sendiri? Tanya teman kerjanya, Winda, saat melihat Nadia kelelahan di kantor. Nadia tersenyum sambil mengusap keringat. Aku nggak sendiri. Ini untuk aku dan suamiku. Tapi dia kayaknya nggak banyak bantu, ya? Winda mengerutkan dahi. Nadia hanya tersenyum hambar, tak ingin membahasnya. Ia percaya, semua pengorbanan ini akan sepadan nanti. Suatu hari, Rian akan melihat semua perjuangannya dan merasa bangga. Sayangnya, di balik itu semua, tanpa sepengetahuan Nadia, benih-benih ketidakpuasan mulai tumbuh di hati Rian. Bu Erna juga makin sering datang ke rumah kontrakan mereka. Anehnya, kehadirannya bukan untuk membantu, melainkan seringkali hanya mengeluhkan betapa kasihan anaknya. Rian itu laki-laki, Nat, katanya suatu sore. Dia butuh perhatian, bukan cuma uang. Nadia hanya mengangguk sambil menyeduh teh untuk mertuanya. Kalau kamu terus sibuk kerja, jangan salahkan kalau dia cari perhatian di tempat lain. Kalimat itu menusuk dada Nadia. Tapi ia menahannya.
meneguk pahitnya dalam-dalam. Saya akan usahakan lebih baik lagi, Bu, katanya pelan. Dalam hati, Nadia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar salah? Apakah impiannya untuk membangun rumah ini adalah kesalahan? Di balik kesibukannya, Nadia selalu menyempatkan membayangkan masa depan mereka. Ia bermimpi tentang ruang tamu hangat, dapur mungil tempat ia dan Rian memasak bersama, kamar tidur dengan jendela besar yang menghadap taman kecil. Mimpi-mimpi sederhana yang membuat setiap peluh dan lelahnya terasa ringan. Kadang, saat sendirian, Nadia menatap foto pernikahan mereka yang sudah mulai kusam di dinding kontrakan. Ia membisikkan janji pada dirinya sendiri. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Semua ini akan sepadan. Ia tidak tahu bahwa saat ia bekerja siang dan malam, sesuatu yang mengerikan perlahan-lahan merayap ke dalam kehidupannya. Sesuatu yang kelak akan menghancurkan bukan hanya rumah yang ia bangun, tapi juga hatinya. Pada suatu malam yang gerimis, Nadia pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin memberikan kejutan kecil untuk Rian, mungkin makan malam bersama, seperti dulu sebelum semuanya menjadi begitu sibuk. Dengan payung basah di tangan, Nadia membuka pintu kontrakan perlahan. Ruangan gelap, hanya diterangi lampu dapur yang samar. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara musik. Hening. Rian? Panggil Nadia. Tidak ada jawaban. Ia menggantungkan jas hujan di pintu, meletakkan tas, lalu berjalan ke kamar. Kosong. Rian tidak ada. Teleponnya berdering, sebuah pesan masuk dari Rian. Ada urusan sama teman. Pulang larut. Nadia memandangi pesan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia berusaha menepis kecurigaan yang perlahan merayap di dadanya. Ia tidak ingin berprasangka buruk. Malam itu, sambil menatap hujan di luar jendela, Nadia merasakan untuk pertama kalinya betapa dinginnya kesepian yang perlahan menggerogoti hatinya. Beberapa hari kemudian, Nadia mendapatkan kabar dari salah satu tukang bangunan yang mengerjakan rumah mereka. Bu Nadia, kemarin ada tamu wanita ke rumah. Saya kira itu saudaranya Bu. Nadia mengernyit. Wanita? Siapa? Kurang tahu, Bu. Masih muda. Datang sama Pak Rian. Nadia tersenyum hambar, berusaha menganggap itu hanya kesalahpahaman. Tapi benaknya tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Semakin hari, Rian semakin jarang di rumah. Ia sering beralasan ada pekerjaan tambahan, pertemuan dengan teman, atau sekadar ingin me time. Nadia mencoba percaya, mencoba memahami. Namun di dalam hatinya, perlahan tumbuh kegelisahan yang tidak bisa dia kendalikan. Setiap malam, sambil menunggu Rian pulang, Nadia bertanya dalam hatinya, apakah semua ini masih layak diperjuangkan sendirian? Setelah berbulan-bulan kerja keras, tabungan mereka semakin bertambah. Rumah impian yang selama ini hanya ada dalam lamunan mulai mengambil bentuk nyata. Nadia pun tidak membuang waktu. Setiap kali ada waktu senggang, ia mencoret-coret buku kecil, membuat sketsa sederhana tentang rumah yang diidamkannya. Nanti di ruang tamu, kita pasang sofa warna krem, ya, yang besar dan empuk. Katanya bersemangat sambil menunjukkan gambarnya pada Rian suatu malam. Rian melirik sekilas. Bagus, kok, ujarnya singkat sebelum kembali sibuk dengan ponselnya. Nadia tidak menghiraukan kurangnya antusiasme Rian. Ia terlalu tenggelam dalam kebahagiaan kecilnya. Ia membayangkan mereka duduk bersama di ruang tamu itu, menonton televisi sambil memeluk bantal-bantal empuk. Aku mau ada dapur semi terbuka juga, biar nanti kalau masak, nggak pengap. Lanjut Nadia dengan mata berbinar. Iya, sahut Rian asal. Nadia mengeluarkan katalog yang ia kumpulkan dari berbagai majalah interior. Ia menunjukkan kombinasi warna dinding yang lembut, desain taman mungil di belakang rumah, sampai ide membuat rak buku kecil di sudut ruang kerja mereka. Nat, jangan kebanyakan lah, kata Rian akhirnya. Nada suaranya mulai terdengar tidak sabar. Aku cuma mau kita nyaman, balas Nadia, sedikit tersinggung. Biar rumah ini jadi tempat kita betul-betul pulang. Rian menghela napas panjang. Aku ngerti. Tapi kadang kamu kayak terlalu ribet gitu. Nat, semua harus diatur. Semua harus sesuai rencana kamu. Aku juga pengen santai kadang. Ucapan itu membuat dada Nadia terasa sesak. Ia tidak bermaksud mengatur semua sesuka hati. Ia hanya ingin semuanya sempurna untuk mereka berdua.
Bukankah ini rumah impian mereka bersama? Hari-hari berikutnya, Nadia tetap melanjutkan usahanya. Ia mengatur jadwal bertemu dengan tukang bangunan, mengecek bahan material, bahkan ikut mengangkat semen dan pasir saat dibutuhkan. Semua itu dilakukan dengan senyum di wajahnya, meski tubuhnya lelah luar biasa. Bu Nadia hebat ya, semangat sekali, kata Pak Ujang, salah satu tukang, saat melihat Nadia mengawasi pemasangan bata. Ini rumah pertama saya, Pak, jawab Nadia sambil menyeka keringat. Saya mau semua berjalan lancar. Rian jarang datang ke lokasi pembangunan. Kalaupun datang, hanya sebentar, lalu pergi lagi dengan alasan ada urusan lain. Nadia mencoba memahami, berbaik sangka bahwa Rian mempercayakan semuanya padanya. Kamu kayak nggak percaya sama aku. Protes Rian suatu malam ketika Nadia bertanya kenapa jarang ikut mengurus pembangunan. Bukan begitu, kata Nadia pelan. Aku cuma mau kita sama-sama membangun ini. Biar nanti, saat kita tinggal di sana, kita bisa bilang, ini rumah kita, hasil kerja keras kita. Rian hanya mendengus dan berlalu ke kamar. Nadia mulai mengurus interior rumah. Ia bermimpi tentang dinding warna pastel, lantai kayu hangat, dan lampu gantung cantik di ruang makan. Ia bahkan sudah memesan beberapa perabotan dengan sistem cicilan. Setiap detail dipikirkan dengan penuh cinta. Gorden, taplak meja, karpet lembut, bantal-bantal sofa. Semua demi menciptakan suasana hangat dan nyaman. Ia membayangkan pagi-pagi cerah di rumah itu. Dirinya dan Rian sarapan bersama, tawa mereka memenuhi ruangan, suara musik lembut mengalun di latar belakang. Aku mau kamar kita jendela besar, jadi pagi-pagi bisa langsung lihat matahari, katanya suatu malam sambil merebahkan diri di samping Rian. Jawab Rian pendek, matanya tetap menatap layar ponsel. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Nadia, Rian merasa semakin tertekan. Baginya, semua rencana Nadia terasa seperti jerat. Ia merasa semua sudah ditentukan tanpa ada ruang untuk dirinya mengekspresikan apa yang ia mau. Ia merasa hidupnya diatur. Bahkan impiannya tentang rumah menjadi bayang-bayang semu dari impian istrinya. Aku kayak tamu di hidupku sendiri, keluh Rian kepada seorang teman, sambil menyeruput kopi di sebuah kafe. Lo kenapa, bro? Kan enak ada istri yang perhatian, balas temannya. Perhatian? Ini MAH dikekang. Semua udah ada listnya. Harus ini, harus itu. Gue kayak cuma figuran. Temannya hanya mengangguk-angguk, tidak ingin memperkeruh suasana. Dari hari ke hari, rasa bosan itu menumpuk di dada Rian. Ia mulai mencari pelarian, menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Ia lebih menikmati tawa bebas bersama teman-temannya, jauh dari bayang-bayang tuntutan dan rencana Nadia yang terasa mengikatnya. Sementara itu, Nadia tetap berjalan dengan semangat yang sama. Setiap selesai kerja, ia mampir ke toko material atau ke showroom furnitur, mengabadikan contoh-contoh desain untuk ditunjukkan kepada Rian. Sayang, lihat ini, bagus ya buat ruang keluarga? Katanya sambil mengirim foto sofa baru. Rian hanya membalas dengan emotikon jempol. Nadia menghela napas. Ia tahu Rian lelah. Ia sendiri pun lelah. Tapi bukankah mereka harus melewati semua ini bersama? Suatu sore, Nadia mengajak Rian ke lokasi rumah untuk melihat perkembangan terbaru. Nih, udah jadi semua dindingnya. Tinggal cat, sama pasang lantai, kata Nadia bersemangat. Rian hanya mengangguk-angguk malas. Aku udah pikirin, nanti di sini ada taman kecil. Mungkin kita bisa nanam pohon Kamboja, atau pohon mangga. Ya terserah kamu aja, Nat, ujar Rian dengan nada datar. Kalimat itu menusuk. Nadia diam, memandang rumah setengah jadi di hadapannya. Tiba-tiba, semua usahanya terasa hampa. Malam itu, Nadia termenung di depan jendela kontrakan mereka. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan gelap. Ia menggenggam buku sketsanya erat-erat, berusaha menahan air mata. Kenapa kamu nggak kelihatan bahagia, Yan? Bisiknya dalam hati. Bukankah ini impian kita? Jawaban itu tidak pernah datang. Rian semakin menjauh, tenggelam dalam dunianya sendiri. Sementara Nadia, dengan sisa-sisa kekuatan yang ia punya, tetap menggenggam erat mimpi yang perlahan mulai terasa seperti beban berat di pundaknya. Di luar sana, rumah mereka hampir selesai. Tapi di dalam hati Nadia, sebuah retakan kecil mulai terbentuk.
Hubungan yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi ruang hampa yang dingin. Nadia sibuk bekerja siang dan malam, mengejar proyek demi proyek tambahan untuk menambah pemasukan. Ia ingin pembangunan rumah selesai tepat waktu dan sempurna. Namun di mata Rian, semua itu justru terasa seperti pengabaian. Kamu pulang kerja selalu malam. Aku di rumah sendirian terus. Keluh Rian suatu malam, saat Nadia pulang dengan mata panda dan tubuh letih. Aku kerja untuk kita, Yan. Biar cepat selesai rumahnya, jawab Nadia pelan, berusaha menahan kantuk. Rumah? Apa gunanya rumah bagus kalau kita sendiri nggak pernah ketemu? Nadia tercekat. Ingin rasanya membela diri, mengatakan bahwa semua ini demi mereka berdua, demi masa depan. Tapi tubuhnya terlalu lelah untuk bertengkar. Ia hanya diam, menundukkan kepala. Malam itu, Rian tidur membelakangi Nadia. Tanpa kata maaf, tanpa pelukan. Keesokan harinya, Rian mengunjungi rumah Bu Erna, ibunya. Ia butuh pelarian, tempat untuk mengeluh. Bu, aku capek, katanya di ruang tamu sambil menyesap teh manis. Kenapa, Nak? Nadia sekarang sibuk banget. Kayak nggak peduli lagi sama aku. Pulang kerja malam terus, kadang lupa masakin, kadang malah ketiduran di sofa. Bu Erna, yang sedari dulu tidak begitu menyukai Nadia, hanya mendengus. Dari awal ibu udah bilang, perempuan kalau terlalu ambisius gitu, lupa kodrat. Mana mungkin kamu betah? Rian diam, matanya kosong. Bu Erna melirik anaknya dengan penuh simpati palsu. Kalau kamu nggak bahagia, cari kebahagiaan lain aja, Yan. Hidup kamu cuma sekali. Kalimat itu bergaung di kepala Rian sepanjang hari. Cari kebahagiaan lain. Hari-hari berikutnya, jarak di antara Rian dan Nadia semakin membentang. Rian mulai sering pulang larut. Bahkan kadang menginap di luar dengan alasan lembur atau bertemu klien. Nadia merasakan perubahan itu, tapi ia memilih menelan kecurigaannya. Ia takut mengungkit dan membuat Rian makin menjauh. Mungkin ini cuma masa sulit, bisiknya pada diri sendiri. Suatu sore, saat sedang nongkrong di sebuah kafe, Rian bertemu dengan Della. Della adalah teman lama dari masa kuliah yang tidak sengaja bertemu kembali. Ia manis, lembut, dan selalu tersenyum saat berbicara. Tidak seperti Nadia yang kini selalu lelah dan terburu-buru. Kamu kelihatan capek, kata Della sambil menyerahkan segelas kopi. Iya, belakangan ini banyak pikiran. Kalau butuh teman cerita, aku ada kok, kata Della sambil tersenyum hangat. Rian merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Didengarkan, dimengerti. Pertemuan itu tidak berhenti di situ. Della mulai rutin menghubungi Rian, menanyakan kabarnya, mengajaknya makan siang, atau sekadar berbicara ringan lewat telepon. Sementara Nadia sibuk mengejar waktu, Rian menemukan pelarian dalam perhatian kecil dari Della. Malam-malam yang dulu ia habiskan menunggu Nadia kini berubah menjadi malam-malam penuh tawa dengan Della. Satu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Rian bertemu Della di sebuah restoran kecil. Mereka mengobrol berjam-jam, tertawa, saling bercerita tentang masa lalu. Di tengah tawa itu, Della tiba-tiba menggenggam tangan Rian di atas meja. Kamu berhak bahagia, Yan, bisik Della. Rian tidak menarik tangannya. Ia menatap Della, dan dalam benaknya terngiang ucapan ibunya. Cari kebahagiaan lain. Dalam satu tarikan napas, batasan itu runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rian mengkhianati janji setianya kepada Nadia. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil mereka, Nadia terjaga sendirian di tengah malam. Ia duduk di ruang tamu yang remang, menatap pintu yang tak kunjung dibuka Rian. Kenapa kamu belum pulang, Yan? Gumamnya dengan suara serak. Ponselnya kosong. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Dalam hatinya, Nadia tahu sesuatu sedang berubah. Tapi ia memilih tetap bertahan. Masih menggenggam harapan bahwa ini semua hanya fase sulit yang bisa dilewati bersama. Hari berganti minggu. Pembangunan rumah mereka hampir selesai. Nadia tetap berjuang, mengurus finishing interior sendirian. Pak Ujang, tolong rapihin taman belakangnya. Saya mau kasih kejutan buat suami saya, katanya bersemangat. Ia menghabiskan waktu berjam-jam memilih bunga, mengecat pagar, bahkan memesan papan nama kecil bertuliskan, Rumah Rian dan Nadia. Di pikirannya,
Ia membayangkan wajah bahagia Rian saat melihat semua ini. Tapi yang Nadia tidak tahu, di saat ia sibuk membangun rumah mereka, Rian sibuk membangun dunia baru dengan wanita lain. Suatu malam, saat Rian pulang lebih awal dari biasanya, Nadia menyambutnya dengan senyum lelah. "Aku punya kejutan," katanya. "Kejutan apa?" "Rumah kita udah hampir jadi. Aku mau kita lihat bareng minggu depan. Aku juga udah atur dekorasi taman belakang, buat kita berdua." Rian hanya mengangguk malas. Tidak ada antusiasme. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman bahagia. Malam itu, saat Nadia tertidur di sampingnya, Rian membalas pesan dari Della. "Kapan ketemu lagi? Aku kangen," tulis Della. "Aku juga," balas Rian cepat. Dada Nadia bergerak perlahan dalam tidurnya. Ia tidak tahu bahwa di dalam rumah kecil itu, hatinya perlahan sedang dihancurkan. Di rumah Bu Erna, berita tentang hubungan Rian dan Della mulai terdengar samar-samar. Alih-alih menegur anaknya, Bu Erna malah menyambut Della dengan tangan terbuka. "Nadia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Kalau kamu bisa bahagiain Rian, Ibu dukung," kata Bu Erna saat Della berkunjung. Della tersenyum penuh kemenangan. Rian merasa hatinya lega. Ia merasa dibenarkan, merasa keputusannya bukanlah dosa besar. Sementara itu, Nadia, tanpa tahu apa-apa, masih menggenggam impian naif tentang keluarga kecil bahagia di rumah baru mereka. Impian yang sebentar lagi akan hancur menjadi abu. Hari itu, matahari bersinar terang seakan ikut merayakan pencapaian terbesar dalam hidup Nadia. Rumah mereka akhirnya selesai. Dengan langkah ringan, Nadia berdiri di depan pagar putih yang baru dicat, matanya berbinar. Di atas papan nama kecil yang terpaku di samping gerbang, tertulis, "Rumah Rian dan Nadia." Ia menengadahkan wajah, menghirup dalam-dalam aroma cat baru yang masih memenuhi udara. "Ini semua akhirnya jadi juga," gumamnya, seolah tak percaya. Rian berdiri di sampingnya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi bahagia seperti yang diharapkan Nadia. Tapi ia tetap tersenyum kecil saat Nadia meraih tangannya. "Ayo, kita masuk. Aku mau lihat ekspresi kamu," kata Nadia bersemangat. Mereka berjalan menyusuri teras, membuka pintu kayu yang mengkilap. Di dalam, lantai marmer putih berkilau di bawah sinar matahari. Dinding-dinding bersih dihiasi dengan lukisan-lukisan kecil pilihan Nadia. Rian melihat sekeliling. Semua terlihat sempurna. Terlalu sempurna. Terlalu, Nadia. "Kamu suka?" tanya Nadia penuh harap. "Suka," jawab Rian, suaranya hambar. Nadia tidak terlalu memperhatikan. Ia terlalu sibuk memandu Rian ke ruang keluarga, ke dapur yang ia rancang sendiri, ke taman belakang tempat ia menanam bunga-bunga berwarna cerah. "Kita akan bahagia di sini," katanya sambil menatap Rian. Rian hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia merasa rumah ini bukan miliknya. Semua terasa seperti panggung yang dibangun oleh Nadia, untuk Nadia. Beberapa hari pertama, Nadia disibukkan dengan memindahkan barang-barang dari kontrakan ke rumah baru. Ia mengatur semuanya sendiri, sementara Rian sibuk bekerja. Pada kenyataannya, Rian lebih sering menghabiskan waktu dengan Della. Suatu sore, saat Nadia lembur di kantor, Rian membawa Della ke rumah baru mereka. "Wah, rumah kamu gede banget," seru Della kagum, matanya berbinar. "Rumah kita," kata Rian setengah bercanda. Della tertawa manja, meraih tangan Rian dan menariknya masuk. Mereka berjalan di dalam rumah, bercanda di ruang tamu, duduk di dapur sambil minum wine, bahkan berlari-lari kecil di taman belakang. Tawa mereka menggema di dinding rumah yang baru saja dibangun dengan keringat dan air mata Nadia. Di kamar utama, di atas ranjang yang belum lama dipasang, Rian dan Della akhirnya menyalurkan hasrat terlarang mereka. Sementara itu, di balik tirai senja, rumah yang harusnya menjadi lambang cinta abadi, menjadi saksi pertama dari pengkhianatan itu. Bu Erna tahu. Suatu sore, saat ia berkunjung, ia mendapati Rian dan Della sedang bercanda di ruang tamu. Bukannya marah atau menegur, Bu Erna justru tersenyum penuh pengertian. "Nadia sibuk terus, kan? Kamu butuh yang ngertiin kamu," kata Bu Erna sambil menyentuh tangan Della. "Terima kasih, Tante," jawab Della malu-malu. "Sudahlah, Rian. Hidup kamu sekali. Kalau Nadia nggak bisa bahagiain kamu,
Cari yang bisa. Ucapan itu menjadi restu tak langsung. Rian merasa lebih berani. Della merasa lebih diterima. Sementara itu, Nadia tetap sibuk, tetap percaya, tetap berjuang untuk mereka bertiga tanpa tahu dirinya sudah dikhianati habis-habisan. Malam-malam berlalu. Nadia sering pulang larut, mendapati rumah gelap atau Rian sudah tertidur. Ia tidak pernah curiga. Ia terlalu percaya. Mungkin dia capek, pikirnya. Nadia bahkan menyiapkan kejutan kecil, seperti memasak makan malam istimewa, membeli lilin aromaterapi, atau membuatkan teh hangat. Namun semua itu tidak pernah benar-benar dihargai. Rian lebih memilih menghabiskan waktu dengan Della, kadang di rumah mereka sendiri saat Nadia bekerja. Mereka bahkan mulai berani meninggalkan jejak. Parfum Della di bantal, helai rambut panjang di sofa, lipstik di gelas. Tapi Nadia terlalu sibuk untuk memperhatikan. Atau mungkin, hatinya terlalu takut untuk melihat kebenaran. Suatu malam, saat Nadia pulang lebih awal, ia menemukan Bu Erna di ruang tamu bersama Della. "Bu, ini siapa?" tanya Nadia bingung. Bu Erna tersenyum santai. "Ini Della, teman Rian. Lagi bantu-bantu bersihin rumah." Della melambaikan tangan dengan senyum manis. Nadia mengerutkan kening, tapi mencoba menelan rasa tidak nyaman di dadanya. "Oh iya, makasih ya, Della." "Sama-sama, Kak Nadia," jawab Della riang. Nadia berusaha mengabaikan firasat buruk yang mulai menggerogoti hatinya. Mungkin aku cuma capek. Namun, malam itu ia mulai lebih sering memperhatikan hal-hal kecil. Seperti aroma asing di bantal mereka, sisa-sisa lipstik samar di gelas minum, bahkan suara-suara aneh di telepon Rian yang segera dihentikan ketika Nadia mendekat. Tapi Nadia masih memilih bertahan. Ia percaya bahwa rumah ini, cinta ini, semua jerih payahnya, pasti layak diperjuangkan. Di balik semua itu, hubungan Rian dan Della semakin dalam. Mereka mulai bermimpi tentang masa depan bersama. "Kalau nanti kamu cerai sama Nadia, kita bisa tinggal di sini, ya?" bisik Della sambil memeluk Rian di sofa. "Tentu. Rumah ini kan udah kayak rumah kita juga," jawab Rian sambil mencium kening Della. Kata-kata itu menusuk seperti belati ke hati Nadia yang tidak tahu apa-apa. Bahkan, di belakang Nadia, Bu Erna mulai berencana. "Nanti kalau cerai, rumah ini tetap harus di tangan kamu, Rian. Kamu yang susah payah di sini. Bukan Nadia saja yang kerja. Kamu kan capek juga nahan dia kerja mulu," bisik Bu Erna suatu malam. Rian mengangguk, matanya penuh perhitungan. Baginya, Nadia sudah berubah dari cinta menjadi beban. Della lebih ringan, lebih menyenangkan. Suatu malam, Nadia menemukan pesan masuk di ponsel Rian yang tertinggal di meja makan. "Aku nggak sabar tidur lagi di rumah kita malam ini. Love you, Yan." Darah Nadia membeku. Tangannya gemetar saat ia membuka percakapan itu. Foto-foto, pesan manja, janji-janji manis. Semua bukti yang selama ini ia abaikan kini terpampang nyata di depan matanya. Ada foto Della berpose di ruang tamu mereka. Ada rekaman suara Bu Erna tertawa bersama Della, membicarakan rencana masa depan tanpa menyebut nama Nadia sekalipun. Hatinya hancur, tapi anehnya, matanya kering. Tidak ada air mata, hanya kehampaan. Ia duduk di lantai, ponsel Rian masih di tangannya, menatap kosong ke dinding rumah yang ia bangun dengan seluruh cintanya. Rumah ini menjadi tempat perselingkuhan. Rumah ini menjadi kuburan mimpinya. Malam itu, Nadia tidak menangis. Malam itu, Nadia tidak mengamuk. Malam itu, Nadia menyusun rencana. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ia berdiri perlahan, menatap satu persatu sudut rumah. Setiap sudut menyimpan pengkhianatan. Ia berjalan ke gudang kecil di belakang rumah, tempat ia menyimpan kaleng-kaleng bensin yang dulu ia beli untuk keperluan taman. Tangannya tenang, hatinya kosong. Nadia tahu, tidak ada lagi yang perlu diselamatkan. Dan tidak ada lagi yang pantas tinggal di rumah ini. Nadia merasa ada yang berbeda. Entah sejak kapan, rumah yang dulu terasa hangat dan penuh harapan, kini terasa dingin dan asing. Setiap sudutnya tampak sepi, meski ia tak pernah benar-benar sendirian. Ia berdiri di dapur, menatap cangkir teh yang belum tersentuh. Pagi ini,
Rian terburu-buru pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu bukan hal yang biasa. Biasanya, mereka berbicara, meski hanya sekedar berbincang ringan. Bahkan saat pagi seperti ini, Rian selalu sempat mencuri waktu untuk berkata, "Selamat pagi, sayang," atau hanya sekadar memeluknya sebelum berangkat bekerja. Nadia menarik napas panjang, berusaha menepis perasaan aneh yang mulai menggerogoti hatinya. Mungkin hanya kelelahan. Mungkin hanya stres karena kerjaan yang tak kunjung selesai. Tetapi semakin hari, perasaan itu semakin menjadi-jadi. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Begitu kuat, begitu mencengkeram, seperti bayangan yang mengintai di sudut matanya. Ia tidak bisa mengabaikannya lebih lama lagi. Pada hari itu, saat ia sedang merapikan rumah, perasaan aneh itu semakin terasa. Di dapur, tempat yang seharusnya penuh dengan suara percakapan mereka saat menyiapkan sarapan, justru sunyi. Pintu lemari terbuka sedikit, menampilkan beberapa alat masak yang tak teratur. Beberapa barang yang dulu tersimpan rapi, kini tersebar begitu saja. Seperti ada yang sengaja meninggalkan jejak tanpa rasa bersalah. Tapi siapa? Ia merasa cemas, bahkan hampir gelisah. Keadaan yang tidak seperti biasanya ini mengganggu pikirannya. Rian tidak pernah berubah secepat itu. Mungkin dia lelah, pikir Nadia, berusaha memberi alasan pada diri sendiri. Namun, hari itu, ada yang berbeda. Sesuatu yang lebih konkret, yang tak bisa disangkal. Ia memutuskan untuk keluar sebentar, mencari udara segar. Di luar, angin pagi menyapa wajahnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di depan rumah mereka yang baru, merasakan setiap langkah yang berat. Memandang rumah yang mereka bangun dengan penuh cinta, dengan harapan akan masa depan yang cerah. Tapi entah kenapa, kini rumah itu terasa tidak menyambutnya. Semua itu berubah. Tiba-tiba, seorang tetangga mendekat. Seorang ibu yang sudah cukup tua, yang sering ia temui di pasar atau saat menyiram tanaman di halaman rumah. "Nadia, aku nggak mau ikut campur, tapi aku pikir kamu perlu tahu," kata ibu itu pelan, suaranya serak, penuh keraguan. Nadia menoleh, terkejut. "Apa maksud ibu?" "Aku sering melihat seorang wanita, dia sering masuk ke rumahmu, sama Rian," ujar ibu itu dengan suara yang pelan dan berhati-hati, seolah takut mengatakan lebih jauh. Jantung Nadia terasa berhenti sejenak. Perasaan cemas yang ia rasakan seketika berubah menjadi perasaan yang lebih tajam, lebih menusuk. "Apa maksud ibu? Siapa wanita itu?" Nadia bertanya, mencoba menahan emosi yang mulai menggerogoti dirinya. Ibu itu ragu sejenak, seolah berpikir apakah harus melanjutkan perkataannya. Namun akhirnya ia menggelengkan kepala. "Aku nggak tahu, tapi dia sering datang sore hari, kadang malam. Aku lihat mereka bicara, tertawa, seolah-olah mereka sangat akrab." Senyum ibu itu terpaksa pudar, dan Nadia merasa seakan dunia sekitarnya tiba-tiba menjadi kabur. Ia merasakan kakinya goyah, seperti kehilangan pijakan. Perasaan yang telah ia coba sembunyikan, kini terungkap dengan begitu tiba-tiba. "Terima kasih, Ibu," kata Nadia dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang sudah menumpuk di pelupuk matanya. Ia berbalik dan berjalan kembali ke rumah. Namun kali ini, langkahnya terasa lebih berat. Saat ia masuk ke dalam rumah, suasana terasa semakin tidak nyaman. Hatinya yang sudah dipenuhi kecemasan kini dihantui oleh kebenaran yang perlahan mulai merayap ke dalam pikirannya. Dia tahu, ada yang tidak beres. Ada yang salah. Sangat salah. Nadia berdiri di ruang tamu, memandang ke sekeliling. Setiap sudut rumah ini yang dulu penuh harapan, kini terasa seperti tempat asing yang penuh dengan kebohongan. Keindahan rumah yang mereka bangun bersama sekarang terasa kosong. Sebuah tempat yang seharusnya menjadi simbol cinta dan kebahagiaan, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan pertanyaan tak terjawab. Dengan langkah mantap, Nadia berjalan ke kamar tidur. Di atas meja rias, terdapat beberapa barang yang tidak dikenalnya. Sebuah gelang berkilau dengan batu merah muda, yang bukan miliknya. Sebuah botol parfum dengan aroma manis yang tak familiar, mencuri perhatian di samping cermin. Ia mengangkat benda itu, menggenggamnya erat. Hatinya semakin sakit, semakin hancur, namun ia berusaha tetap tenang. Ia tahu, ini sudah tidak bisa diabaikan. Semua yang ia rasakan selama ini, ternyata adalah kenyataan yang harus ia hadapi.
pengkhianatan, kehancuran. Semua mulai terbuka satu persatu, begitu jelas, begitu nyata. Ryan, Della, dan kini, rumah mereka yang semakin terasa seperti reruntuhan yang sudah mulai rapuh. Nadia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada lagi yang bisa ia percayai, selain dirinya sendiri. Dengan penuh tekad, ia mengambil ponselnya dan membuka rekaman suara yang ia simpan selama beberapa waktu. Beberapa kali, ia mendengar suara aneh, percakapan yang terdengar tidak wajar. Saat itu, Ryan selalu menghindar atau menyembunyikan sesuatu. Setiap kali ia bertanya, jawabannya selalu tidak jelas, menghindar, atau bahkan berusaha mengalihkan pembicaraan. Satu persatu, jejak-jejak pengkhianatan mulai terbuka. Video singkat yang ia ambil ketika Ryan sedang berangkat kerja menunjukkan bahwa ia pergi ke tempat yang berbeda dari biasanya. Tidak lagi pergi ke kantor seperti biasa, melainkan mengunjungi tempat yang asing dan mencurigakan. Hati Nadia semakin pilu, namun ia tahu ini adalah kebenaran yang harus dihadapi. Ia duduk di kursi di ruang tamu, menatap rekaman itu dengan mata yang basah. Tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Cinta yang selama ini ia beri, pengorbanan yang selama ini ia lakukan, ternyata tidak lebih dari sebuah lelucon bagi Ryan. Kini, ia harus menghadapi kenyataan. Rumah ini bukan lagi rumah impian mereka. Itu hanyalah tempat penuh luka. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke tempat itu seperti dulu. Sekarang, yang tersisa hanya satu hal yang pasti. Balas dendam. Ryan dan Della akan merasakan akibat dari pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Nadia memutuskan untuk tidak lagi menunggu. Hari itu, perasaan yang mengganjal, yang telah menggerogoti hatinya, akhirnya memaksanya untuk bertindak. Ia tak bisa lagi membiarkan keraguan dan perasaan hancur menguasai dirinya. Ia harus tahu, ia harus melihat sendiri. Setelah beberapa hari mengumpulkan bukti, menyelidiki jejak-jejak yang ditinggalkan Ryan dan Della, akhirnya Nadia merasa cukup yakin dengan apa yang ia temukan. Rekaman suara, jejak yang ada di rumah mereka, hingga cerita-cerita dari tetangga yang akhirnya membuka mata hatinya. Semua ini mengarah pada satu hal, pengkhianatan. Hari itu, setelah beberapa saat berpikir, Nadia memutuskan untuk mengunjungi rumah mereka saat Ryan tidak ada di rumah. Ia tahu Ryan akan pergi ke kantor, seperti biasa, dan itulah kesempatan yang ia tunggu. Ia memeriksa rumah dengan hati-hati, memastikan bahwa semua pintu terkunci rapat, dan tak ada yang mencurigakan. Namun, hatinya semakin kacau saat ia melihat pintu belakang rumah terbuka sedikit, seolah memberi akses ke dalam. Dengan langkah hati-hati, Nadia masuk ke dalam rumah. Langkah kakinya terdengar nyaring di lorong. Namun tak ada suara lain yang terdengar. Semua tampak begitu sunyi, dan bagi Nadia, sunyi itu menakutkan. Ia mengingat semua hal yang pernah mereka impikan di tempat ini, rumah yang dulu menjadi simbol kebahagiaan mereka. Sekarang, rumah itu terasa seperti tempat yang penuh dengan bayangan gelap. Ia mendekati ruang tamu, tempat yang dulu menjadi tempat pertama mereka berbincang. Tak ada suara sama sekali. Hingga ia mendengar suara tawa yang familiar, yang membuat hatinya berdegup kencang. Tawa itu datang dari kamar tidur. Nadia melangkah perlahan ke sana, berusaha menyembunyikan langkahnya yang goyah. Begitu ia sampai di depan pintu kamar tidur, ia bisa mendengar percakapan yang semakin jelas. "Ryan, kamu nggak akan meninggalkan Nadia, kan?" Suara perempuan itu terdengar begitu manja. Nadia berhenti. Ia mengenali suara itu. Itu suara Della. Nadia meremas tangannya, mencoba mengendalikan amarah yang semakin meluap. Ia merasa seolah dunia yang dulu ia kenal sekarang runtuh di depannya. Tanpa berpikir panjang, Nadia membuka pintu dengan keras. Semua yang ia simpan dalam hatinya selama ini tumpah begitu saja. Di dalam kamar, Ryan dan Della tengah duduk berdekatan di tempat tidur, tertawa. Ryan menoleh dengan terkejut, sementara Della menatap Nadia dengan ekspresi bingung. Keheningan menyelimuti ruangan itu, seakan waktu berhenti sejenak. Nadia memandang mereka berdua, matanya penuh dengan kebingungannya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Nadia akhirnya bisa mengeluarkan suara, meski terdengar serak. Ryan tampak terkejut, seolah tidak siap menghadapi kenyataan ini. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati Nadia. "Nadia, dengar dulu,
Ini bukan seperti yang kamu kira, katanya, namun nada suaranya terdengar cemas. Della hanya diam, duduk di tempat tidur, matanya menghindari pandangan Nadia. Nadia merasa begitu marah, begitu hancur, tapi ia berusaha mengendalikan dirinya. Jadi, ini yang kamu sembunyikan dariku, Rian? Tanyanya dengan suara bergetar, namun penuh dengan keberanian. Kamu dan Della di rumah kita sendiri. Rian tampak bingung, tak tahu harus berkata apa. Ia melirik Della yang kini hanya menundukkan kepala. Nadia, kamu harus mengerti. Aku merasa tertekan, katanya dengan suara rendah. Aku merasa terabaikan. Nadia merasakan amarahnya semakin membesar. Terabaikan? Ia mengulang kata itu dengan tajam. Aku bekerja mati-matian untuk rumah ini, untuk masa depan kita, dan inilah balasannya. Della akhirnya berdiri dan berjalan ke arah Nadia, mencoba berbicara dengan suara yang terdengar lembut, namun penuh dengan nada penuh pembenaran. Nadia, kamu terlalu sibuk bekerja. Rian butuh perhatian, dia butuh seseorang yang bisa ada untuknya. Ujarnya, dengan senyum yang begitu dibuat-buat. Nadia merasa matanya memanas. Jadi, kamu yang menggantikan posisi aku? Kamu yang mengambil semua yang aku berikan untuknya? Begitu mudahnya kamu menghancurkan segalanya. Della? Della hanya diam, tidak bisa berkata-kata. Rian menatap Nadia dengan tatapan penuh penyesalan, namun juga rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu aku salah, kata Rian pelan, tapi aku merasa kamu lebih fokus pada pekerjaan daripada kita. Aku juga manusia, Nadia. Nadia merasa hatinya hancur. Kata-kata itu, yang datang dari orang yang selama ini ia cintai, seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia menatap Rian dengan mata penuh air mata, namun ia menahannya. Jadi ini yang kamu pilih, Rian? Kamu memilih dia, memilih kebahagiaanmu dengan dia, dan membiarkan aku merasa terperangkap dalam kebohongan ini. Nadia berkata, suaranya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari pintu. Bu Erna, Ibu Rian, muncul di ambang pintu. Matanya melotot, penuh kecemasan. Nadia, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya keras, penuh kemarahan. Kamu terlalu terburu-buru. Kamu mengganggu Rian dan Della. Nadia terkejut, merasa semakin dihina. Ibu, kamu tahu tentang ini? Nadia bertanya dengan suara gemetar, namun penuh dengan luka. Bu Erna berjalan mendekat, menatap Nadia dengan tajam. Tentu saja aku tahu. Rian anakku, dan aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Kamu terlalu sibuk bekerja. Kamu tidak pernah memberi perhatian pada keluargamu. Jawab Bu Erna dengan nada tinggi, penuh pembelaan terhadap anaknya. Nadia merasa lidahnya terasa keluh, tak bisa berkata-kata. Ia tak menyangka bahwa ibu mertuanya akan membela kebohongan dan pengkhianatan ini. Nadia, kamu seharusnya tidak melawan Rian, lanjut Bu Erna dengan tegas. Semua ini terjadi karena kamu tidak bisa menyeimbangkan pekerjaan dan rumah tangga. Kamu harusnya lebih bisa memahami Rian. Nadia memandang Bu Erna dengan tatapan penuh kegetiran. Jadi, semua ini salah aku? Semua ini karena aku terlalu bekerja keras untuk kita. Rian hanya diam, tidak berani berkata apa-apa. Della juga tak berkata apa-apa, menunduk seperti merasa bersalah. Namun, meskipun begitu, ia tahu bahwa Nadia akan mengalami kepahitan yang lebih dalam dari ini. Nadia menatap mereka satu persatu, merasa hatinya remuk. Dengan berat hati, ia berbalik dan berjalan keluar dari kamar tidur. Ia tahu, semua ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus keluar, meninggalkan mereka semua. Nadia berjalan keluar dengan langkah yang terasa berat, namun ada semangat yang membara dalam hatinya. Air mata yang sebelumnya ia tahan kini mengalir dengan bebas, jatuh di pipinya, tetapi ia tidak peduli. Rasa sakit, rasa dikhianati, itu lebih besar dari apapun yang ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, sekarang ia tidak hanya berhadapan dengan Rian dan Della, tetapi juga dengan Bu Erna, yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang penuh kasih, bahkan seperti ibu kandungnya sendiri. Namun, saat ia melangkah keluar dari kamar, ia mendengar suara langkah kaki cepat di belakangnya. Tanpa menoleh, ia tahu itu adalah Rian yang mengejarnya. Ia ingin berkata sesuatu, mungkin meminta maaf,
atau menjelaskan sesuatu yang sudah terlambat untuk dijelaskan. Tapi, Nadia tidak ingin mendengarnya lagi. Ia sudah terlalu letih untuk mendengarkan alasan yang sama berulang-ulang. Nadia, tolong jangan pergi begitu saja. Rian memanggil dengan suara serak. Namun, Nadia tetap berjalan. Rian yang tak dapat menahan dirinya lagi berlari menghampiri Nadia dan memegang tangannya dengan kuat. Aku tahu aku salah, tapi tolong, jangan pergi. Aku akan berubah. Aku janji. Aku butuh kamu, Nadia. Nadia menatap tangan yang memegangi tangannya itu dengan penuh kebencian. Begitu lama ia menunggu kata-kata itu keluar dari mulut Rian. Begitu lama ia berharap ia akan mendengarnya dengan tulus. Tapi sekarang, semuanya terasa hanya sebagai kata-kata kosong. Ia bisa merasakan bahwa semuanya hanya sebuah kebohongan. Apa yang kamu inginkan, Rian? Nadia berkata dengan suara penuh penekanan. Apa yang ingin kamu capai? Semua pengorbananku, semua kerja kerasku, hanya untuk ini. Rian terdiam, seolah tidak tahu harus berkata apa. Ia memandang Nadia dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Namun, sebelum ia bisa berbicara, suara Bu Erna kembali terdengar, kali ini lebih keras dan penuh dengan amarah. Nadia, kamu sudah cukup. Bu Erna muncul dari balik pintu dengan ekspresi yang penuh rasa kesal. Sudah cukup menyusahkan anakku dengan sikapmu ini. Bu Erna melangkah mendekati Nadia dengan wajah merah padam. Nadia terdiam. Ia tidak percaya. Kata-kata yang keluar dari ibu mertuanya itu begitu menusuk. Ia menatap Bu Erna dengan pandangan yang lebih tajam, mencoba menahan segala emosi yang meluap dalam dirinya. Jadi, kamu juga berpihak pada mereka? Tanya Nadia dengan nada datar, meski hatinya hancur. Jelas, kamu tidak pernah bisa menyeimbangkan pekerjaan dan rumah tangga. Rian butuh seorang wanita yang bisa mendampinginya, yang bisa ada untuknya, bukan yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Jawab Bu Erna tanpa ragu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti duri yang menancap di hati Nadia. Nadia, dengar ibu, kata Rian dengan suara yang lebih lembut, mencoba mendekat lagi. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu, tapi kami sudah terlalu lama terpisah. Aku merasa kesepian, dan Della ada di sana untukku. Nadia menatap Rian dengan tatapan kosong. Kamu merasa kesepian? Nadia menirukan kata-kata itu. Lalu bagaimana dengan aku? Aku yang bekerja keras untuk kita berdua. Aku yang membangun rumah ini dengan darah, keringat, dan air mata. Aku yang mengorbankan waktu untuk kita. Dan inilah yang aku dapatkan. Suara Nadia semakin keras, dan seluruh tubuhnya bergetar. Della adalah pengganti aku, kan? Kamu lebih memilih dia daripada aku, meskipun aku sudah memberi segalanya. Rian terdiam, tak bisa membantah. Semua kata-kata Nadia benar, dan itu adalah kenyataan yang ia tidak ingin akui. Ia hanya berdiri di sana, tampak kaku, tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini. Della, yang sebelumnya hanya diam, akhirnya berdiri dan berjalan ke arah Nadia. Dengan senyuman yang penuh kepura-puraan, ia mencoba untuk berbicara. Nadia, aku tidak bermaksud untuk menghancurkan hubungan kalian, kata Della dengan suara yang terdengar sangat manis. Tapi Rian lebih membutuhkan aku. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, terlalu fokus dengan rumah impian itu. Kata-kata Della semakin menyakitkan bagi Nadia. Ia merasa dunia seakan berputar begitu cepat, dan ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Jadi, kamu merasa berhak mengambil tempatku begitu saja, Della? Nadia bertanya, menatap Della dengan mata penuh amarah. Apakah kamu merasa lebih pantas dari aku? Della hanya tersenyum. Senyum yang bukan senyum tulus. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Nadia. Kamu terlalu sibuk untuk menyadari bahwa Rian juga butuh perhatian. Kalau kamu tidak bisa memberikannya, aku akan memberikannya untuknya. Nadia merasa dadanya sesak, dan untuk sekejap, ia merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia menatap Rian, ibu mertuanya, dan Della, dan dalam hatinya, ada satu keputusan yang muncul dengan sangat jelas. Semua ini harus berakhir. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Ia membalikan badan dan berjalan menuju pintu depan, dengan setiap langkahnya terasa semakin berat. Namun, saat ia mencapai pintu, ia mendengar suara Bu Erna lagi,
kali ini lebih keras, lebih penuh dengan penyesalan. Nadia, jangan pergi. Bu Erna berteriak. Kamu tidak tahu apa yang terbaik untuk anakku. Kamu terlalu egois. Nadia berhenti sejenak, tetapi tidak menoleh. Tanpa berkata apa-apa, ia membuka pintu dan keluar dari rumah itu, meninggalkan Rian, Della, dan Bu Erna di belakangnya. Semua yang pernah ia perjuangkan selama ini, rumah impian mereka, telah berubah menjadi serpihan-serpihan kenangan yang hancur. Hati Nadia hancur, tapi ia tahu ini adalah jalan terbaik. Ia tidak akan kembali ke rumah itu. Ia tidak akan kembali ke mereka. Nadia keluar dari rumah mereka dengan langkah pasti. Hatinya terhantam oleh kenyataan yang begitu pahit, seolah hidupnya telah terbelah menjadi dua bagian yang berbeda. Di satu sisi, ia merasa lelah, sangat lelah dengan semua pengorbanan yang telah ia berikan. Namun di sisi lain, ada perasaan yang muncul di dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dendam. Rasa dendam yang membara, yang kini menjadi bahan bakar dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih memusnahkan. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari rumah itu terasa lebih ringan, tetapi juga lebih berat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang terlepas darinya, dan di saat yang sama ada sesuatu yang lebih gelap menyelimuti dirinya. Rumah itu, rumah yang ia bangun dengan keringat dan darahnya, kini terasa seperti tempat yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Rian, yang dulu ia cintai, sekarang menjadi orang yang paling ia benci. Della, wanita yang ia anggap sebagai teman, kini menjadi musuh. Dan Bu Erna, ibu mertuanya yang selalu ia hormati, kini menjadi orang yang paling ia hindari. Demi apapun, aku tidak akan membiarkan mereka merasakan kemenangan ini. Nadia bergumam pelan kepada dirinya sendiri, berusaha menahan amarah yang meluap. Ia berhenti sejenak di trotoar, mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap langit yang kelabu. Rumah itu, perjuanganku, semuanya. Itu milikku juga. Nadia tahu bahwa ia tak akan membiarkan mereka menikmati rumah yang telah ia perjuangkan sendirian. Semua tenaga, waktu, dan pengorbanannya. Semuanya sia-sia jika akhirnya Rian dan Della dapat tinggal di dalamnya, merayakan apa yang telah mereka ambil darinya. Rasa sakit yang ia rasakan kini berubah menjadi sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Ia tidak akan membiarkan mereka melanjutkan hidup mereka seperti ini, dengan tanpa beban, tanpa rasa penyesalan. Malam itu, Nadia tidak pergi kemana-mana. Ia memilih untuk berjalan sepanjang malam, mengumpulkan pikirannya, merencanakan langkah-langkah berikutnya. Ia merasa seperti ada kekuatan baru yang muncul di dalam dirinya, dan ia tahu bahwa tidak ada yang akan menghalangi jalannya. Ia akan melakukan apapun untuk menghancurkan dunia mereka yang telah hancur. Rumah itu adalah simbol kebahagiaannya yang kini telah tercemar, dan ia akan memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa menikmati apa yang sudah ia bangun. Setelah malam yang penuh dengan kecamuk perasaan, Nadia kembali ke rumah orang tuanya. Rumah yang dulu terasa begitu jauh baginya kini menjadi tempat perlindungannya. Ia merasa aman di sini, meski hatinya penuh dengan kebencian dan amarah. Di sana, ia mendapati bahwa orang tuanya sedang tidur. Namun ia tahu ia harus menceritakan semuanya. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang tuanya, dan ia membutuhkan dukungan mereka. Dengan langkah berat, ia masuk ke kamar orang tuanya. Pak, panggilnya pelan. Kedua orang tuanya bangun, terkejut melihat Nadia di pintu kamar mereka. Ada apa, Nadia? Tanya ayahnya dengan suara khawatir. Nadia duduk di sisi tempat tidur, menghela napas panjang. Ia menceritakan semuanya. Tentang Rian, tentang Della, tentang Bu Erna yang membela anaknya, dan tentang pengkhianatan yang kini telah menumpuk di hatinya. Kedua orang tuanya mendengarkan dengan seksama, dan mereka terlihat khawatir. Namun, yang paling mengejutkan Nadia adalah reaksi ayahnya. Jadi, kamu benar-benar ingin membiarkan mereka menikmati rumah itu? Tanya ayahnya dengan suara tegas, namun penuh empati. Nadia menatap ayahnya. Mereka telah mengambil segalanya dariku, Pak. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan kebahagiaan dari apa yang telah aku bangun dengan segala pengorbananku. Ayahnya mengangguk perlahan. Tapi ingat, Nadia, balas dendam tidak akan membawa kebahagiaan. Itu hanya akan membuatmu lebih terluka. Nadia tersenyum pahit. Aku tidak peduli lagi tentang kebahagiaan, Pak. Mereka tidak peduli tentang aku.
Aku sudah cukup terluka. Malam itu, Nadia menghabiskan waktu berbicara panjang lebar dengan orang tuanya. Meskipun mereka mencoba memberikan nasihat agar Nadia tidak melakukan sesuatu yang drastis, ia merasa bahwa hanya dengan menghancurkan segalanya, ia bisa membalas semua pengkhianatan yang telah ia terima. Ia tahu Rian dan Della tidak ada di rumah, dan ia melihat kesempatan itu sebagai saat yang tepat untuk memulai rencananya. Dengan langkah yang penuh tekad, ia memasuki rumah itu untuk yang terakhir kalinya. Semua perasaan yang menyakitkan, semua kenangan yang menyakitkan, kini tidak lagi menguasai dirinya. Rasa marah, dendam, dan luka yang mendalam menggantikan semuanya. Dengan hati yang membara, Nadia mulai merencanakan semuanya. Ia akan membuat rumah itu tidak bisa lagi digunakan oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang telah mengkhianatinya. Ia akan menghancurkan simbol kebahagiaannya, sekaligus simbol pengkhianatan yang telah mereka lakukan padanya. Ia mengambil keputusan besar, memusnahkan rumah itu. Namun, ia tahu ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia membutuhkan bantuan, dan ia tahu siapa yang bisa membantunya. Setelah menimbang-nimbang, ia memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama, seseorang yang tahu tentang kebenciannya terhadap Rian dan Della. Teman yang sudah lama tidak ia ajak bicara, namun tahu banyak tentang cara kerja bisnis, dan memiliki kemampuan untuk mengakses rumah dengan cara yang lebih efisien. Teman itu datang ke rumah dengan cepat. Mereka berdiskusi panjang lebar tentang cara terbaik untuk menghancurkan rumah itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka membuat rencana, yang meskipun berbahaya, memberikan Nadia rasa lega. Rencana itu akan membuat Rian dan Della kehilangan segalanya yang telah mereka ambil darinya. Nadia dan temannya datang ke rumah itu pada malam hari, ketika Rian dan Della sudah lama tidak ada. Mereka mengatur segala sesuatu dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada yang akan bisa menghentikan mereka. Dengan cepat dan diam-diam, mereka mulai merusak bagian-bagian dari rumah tersebut. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan rumah itu berdiri lebih lama, karena itu adalah simbol dari semua yang telah dihancurkan dalam hidup Nadia. Akhirnya, ketika semuanya selesai, Nadia berdiri di tengah-tengah reruntuhan rumah itu, menatap semuanya dengan tatapan kosong. Ini untukmu, Rian. Ini untukmu, Della. Dan ini untukmu, Bu Erna, katanya pelan, dengan senyum yang penuh kepahitan. Rencana itu berhasil. Namun, yang Nadia tidak tahu adalah bahwa meskipun ia berhasil menghancurkan rumah itu, penghancuran itu akan memengaruhi dirinya lebih dari yang ia kira. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam pun merasakan ketegangan yang ada di dalam hati Nadia. Ia tidak bisa tidur, pikirannya terus berputar, merencanakan apa yang akan ia lakukan pada rumah yang telah ia bangun dengan keringat dan darahnya. Setiap detail terasa semakin jelas di dalam kepalanya, dan ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tidak bisa ia mundurkan. Setelah semua yang dilakukan oleh Rian, Della, dan Bu Erna, hanya ada satu jalan keluar untuknya, pembalasan yang sempurna. Nadia berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Ia merasa seperti bukan lagi orang yang sama. Wajah yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini, hanya menyisakan bekas luka dari semua pengkhianatan. Tidak ada yang akan pernah tahu apa yang telah aku lewati, bisiknya pada dirinya sendiri, merasa tak ada lagi yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali balas dendam. Dengan tenang, Nadia mengambil beberapa bahan yang sudah ia persiapkan dengan hati-hati. Setiap barang yang ia bawa adalah bagian dari rencananya untuk merusak rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat yang penuh kebahagiaan. Ia tidak datang ke sana untuk mencuri atau merusak hanya sedikit. Ia datang untuk menghancurkan semuanya. Semua itu sudah dimulai sejak malam sebelumnya, ketika ia dan temannya merusak beberapa bagian struktural rumah. Itu adalah langkah pertama dalam rencana panjang yang telah ia pikirkan. Ia tahu, rumah itu harus dihancurkan tanpa sisa agar Rian dan Della merasakan kehancurannya secara menyeluruh. Nadia mengemasi dirinya dengan pakaian gelap, mengenakan sepatu bot yang kuat agar ia bisa bergerak dengan cepat dan tidak terdengar. Malam ini, ia akan memulai fase kedua dari rencananya. Rumah itu, yang telah dibangun dengan begitu banyak kerja kerasnya, akan menjadi puing-puing dalam waktu singkat. Ia telah mempersiapkan bahan bakar yang akan membakar setiap sudutnya, hingga tidak ada yang tersisa selain abu. Mobil Nadia melaju pelan menuju rumah itu. Ia tahu jalan ini sangat familiar. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing yang datang untuk menyelesaikan pekerjaan yang sangat penting.
Setiap meter yang dilalui, ia merasa detak jantungnya semakin cepat. Pikirannya terus berkecamuk. Bagaimana perasaan Rian saat ia melihat rumah ini hancur? Bagaimana dengan Della, wanita yang telah mengambil semuanya darinya? Apa mereka akan menyesal? Apakah Bu Erna akan merasa kesal atau justru merasa puas melihat anaknya sendiri menderita? Setelah beberapa menit, Nadia tiba di depan rumah itu. Gelap, sunyi, dan kosong. Rumah yang dulu penuh dengan harapan dan impian kini terasa seperti bangunan mati, tidak lebih dari sekadar kenangan yang telah hancur. Nadia menatapnya sebentar, membiarkan perasaan kesal dan marah menguasainya. Tanpa ragu, ia keluar dari mobil dan menuju pintu depan, membuka kunci yang telah ia salin sebelumnya. Malam ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di dalam rumah, Nadia mulai menggerakkan tangannya dengan tenang dan penuh perhitungan. Ia memulai dari ruang tamu, tempat pertama yang pernah ia atur dengan penuh cinta dan harapan. Kini, ia membuka wadah bahan bakar yang ia bawa, menaburkannya ke setiap sudut ruangan. Ia tidak terburu-buru. Setiap gerakan, setiap langkah, ia pikirkan dengan matang. Rumah ini tidak boleh dibiarkan berdiri lebih lama. Ia harus jatuh, harus hancur sampai tak ada lagi jejaknya. Satu persatu, ia bergerak ke setiap ruangan. Ruang makan, kamar tidur, bahkan dapur, semuanya ia sirami dengan bahan bakar yang telah disiapkan. Nadia merasa tidak ada rasa takut atau keraguan lagi. Dalam hatinya, dia tahu ini adalah jalan yang sudah ditentukan untuknya. Rian, Della, dan Bu Erna akan merasakan akibat dari tindakan mereka. Rumah itu, yang dulu mereka anggap sebagai simbol kebahagiaan, sekarang akan menjadi simbol kehancuran. Nadia berhenti sejenak di tengah ruang utama, menatap rumah yang kini sudah hampir dipenuhi dengan bahan bakar. Ia menatap foto keluarga yang ada di dinding, foto-foto yang dulu menggambarkan kebahagiaan. Wajahnya bergetar, namun ia tahu bahwa dia harus melanjutkan. Tidak ada waktu untuk menyesal. Tidak ada waktu untuk mundur. Semua ini harus selesai. Setelah beberapa menit, Nadia berdiri di luar rumah, memandangi bangunan itu dari jauh. Ia mengeluarkan korek api dari saku dan menyalakannya. Api kecil itu menari-nari di ujung korek. Lalu dengan hati yang penuh kebencian, Nadia menjatuhkan api itu ke rumah yang pernah menjadi tempat indah bagi mereka. Seketika, api itu menyebar, mulai melahap setiap sudut rumah dengan cepat. Mereka akan melihatnya. Mereka akan tahu. Semuanya akan hancur. Api menyala dengan cepat, membakar semua yang ada di dalam rumah. Nadia berdiri di luar, menatap dengan tatapan kosong. Tidak ada perasaan penyesalan, hanya ada rasa lega yang perlahan mengalir dalam dirinya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, setelah semua pengorbanan yang ia lakukan, ini adalah cara satu-satunya untuk membayar pengkhianatan yang ia terima. Api semakin membesar, menghancurkan setiap bagian rumah. Nadia tidak bergerak, tidak ada rasa takut atau kekhawatiran. Ini adalah waktunya untuk melepaskan semuanya, untuk membayar semua rasa sakit yang ia simpan begitu lama. Tak lama setelah itu, sirene pemadam kebakaran terdengar, namun bagi Nadia, sudah terlambat. Rumah itu sudah terbakar habis, dan itu adalah akhir dari perjalanan panjangnya yang penuh dengan air mata dan penderitaan. Setelah beberapa jam, api akhirnya padam. Rumah itu, yang pernah menjadi tempat impian, kini tinggal puing-puing. Di balik reruntuhan, ada sebuah pesan yang tersirat di dalam hatinya Nadia. Semua ini berakhir. Malam itu, udara terasa aneh, tebal dengan kepulan asap yang berasal dari rumah yang pernah menjadi tempat impian. Api membakar dengan ganas, menyemburkan cahaya terang ke langit malam, seolah mengisyaratkan bahwa semuanya telah berakhir. Tidak ada lagi suara tawa yang pernah mengisi rumah itu. Tidak ada lagi kebahagiaan yang memancar dari setiap sudutnya. Yang ada hanya kobaran api yang melahap semuanya. Rian berdiri di depan rumahnya, tubuhnya kaku. Matanya tidak bisa mengalihkan pandangan dari api yang semakin besar, membakar dinding rumah yang pernah menjadi rumah mereka, rumah yang telah ia perjuangkan bersama Nadia. Namun kini, semuanya tinggal abu. Semua kerja keras. Semua impian yang pernah mereka buat, hancur dalam sekejap mata. Della berdiri di samping Rian, wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ini bukanlah yang ia bayangkan.
Tidak pernah ia bayangkan bahwa tindakan mereka akan berakhir seperti ini. Tidak pernah ia bayangkan bahwa rumah yang telah menjadi simbol kebahagiaan mereka, kini berubah menjadi reruntuhan. Ia merasakan kehampaan yang dalam, sebuah perasaan yang sepertinya datang begitu mendalam, seakan-akan menggerogoti jiwanya. Bu Erna, yang berdiri di sisi lain, memegangi tubuhnya dengan tangan gemetar. Wajahnya penuh dengan ekspresi marah dan bingung. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menatap api itu. Mata berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari semua yang telah terjadi. Rian, anaknya, yang telah ia bela tanpa pertimbangan, kini merasakan akibatnya. Bu Erna menoleh pada Rian, mencari penjelasan, tetapi hanya melihat mata kosong yang memandang api. "Kenapa, Nadia?" Rian berteriak dalam hati. Dia ingin menjerit, ingin berlari menuju api dan menghentikannya. Tapi ia tahu itu tidak mungkin. Dia tahu semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, tidak ada lagi jalan kembali. Della menggigit bibirnya. Ia tahu, ini adalah bagian dari karma. Nadia, wanita yang dulu diperlakukan begitu kejam, kini berdiri di atas mereka semua dengan api yang membakar semuanya. Della tidak bisa berkata-kata. Hanya merasa seperti ada beban berat di hatinya yang perlahan menghancurkannya. Apa yang telah mereka lakukan? Apa yang telah mereka ambil dari Nadia? Sementara itu, Bu Erna, meskipun marah, merasa sebuah rasa bersalah yang perlahan merasuk. Semua itu adalah hasil dari pilihannya untuk mendukung anaknya tanpa melihat penderitaan yang dialami Nadia. Semua yang dilakukan untuk membela Rian, ternyata justru membawa mereka pada kehancuran yang tak terelakkan. Api itu terus berkobar. Semakin besar, semakin tak terkendali. Suara nyala api yang menyengat udara terasa seperti suara pecahnya hati mereka satu persatu. Rian masih berdiri diam, tubuhnya lemas, seperti kehilangan arah. Nadia telah mengubah segalanya dengan satu keputusan yang sangat berani, yang mungkin tak pernah ia bayangkan. Dia hanya bisa menatap dan merasakan perasaan yang lebih buruk daripada rasa kehilangan penyesalan yang datang terlambat. Bu Erna mendekati Rian dan menggenggam tangannya, mencoba mencari kekuatan untuk berkata sesuatu. Namun, kata-kata itu tak bisa keluar. Tidak ada yang bisa dia katakan untuk memperbaiki keadaan. "Rian, ini semua salah kita," ucap Bu Erna akhirnya dengan suara serak. "Kita terlalu memandang sebelah mata. Kita terlalu membiarkan semuanya terjadi." Rian menoleh ke ibunya, matanya kosong. "Tapi, Ibu, kami hanya ingin bahagia. Kami hanya ingin hidup bersama." "Aku?" Suara Rian terhenti, tubuhnya seperti kehilangan kekuatan untuk berbicara lebih jauh. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua ini sudah rusak." Della menunduk, merasa tak mampu mengangkat kepalanya. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan Rian sekarang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Mereka telah membiarkan diri mereka terjerumus ke dalam kebohongan dan kesalahan, dan kini, akibatnya sudah ada di depan mereka. Api itu semakin membesar, menggerus setiap inci rumah yang dulu mereka anggap sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan impian. Begitu banyak kenangan yang telah terukir di dalamnya. Setiap sudut rumah ini membawa ingatan tentang bagaimana mereka dulu tertawa, berbicara tentang masa depan, dan merencanakan hidup bersama. Tetapi kini, semuanya terhapus begitu saja oleh kobaran api yang tidak bisa dihentikan. Rian berlutut di tanah, tidak bisa menahan air mata yang jatuh. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Tidak ada lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia telah kehilangan segalanya. Della berdiri di sampingnya, merasakan sakit yang sama. Mereka berdua terperangkap dalam penyesalan yang datang begitu cepat, seperti badai yang menghancurkan segala yang mereka bangun. Bu Erna, yang kini juga terjatuh di samping mereka, menangis. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Ia merasa seperti seorang ibu yang telah gagal melindungi anaknya. Semua pilihan yang ia buat, semua dukungannya pada Rian, ternyata membawa mereka ke titik ini. "Rian?" Bu Erna berkata dengan suara bergetar. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang telah kita lakukan." Namun, kata-kata itu hanya menjadi angin lalu. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Rumah itu, yang dulu mereka anggap sebagai tempat untuk memulai hidup baru, kini menjadi puing-puing yang tak bisa dikenali lagi.
Di tengah malam yang sunyi itu, mereka hanya bisa berdiri dan menyaksikan api yang terus melahap semuanya. Setiap jeritan api adalah pengingat bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan yang salah. Dan di saat mereka menyaksikan kehancuran itu, mereka juga menyadari satu hal. Tidak ada yang lebih terlambat dari penyesalan yang datang setelah segalanya hancur. Mereka telah kehilangan segalanya. Rumah itu, impian mereka, bahkan Nadia semua telah lenyap dalam sekejap. Nadia berdiri di tepi pantai, angin malam yang sejuk meniup lembut rambutnya, membawa aroma laut yang menenangkan. Laut yang luas itu, seolah-olah memberikan kedamaian pada hatinya yang terluka. Matanya yang tajam memandang horizon yang jauh, di mana langit bertemu dengan laut. Ia merasa seolah-olah dirinya telah meninggalkan segalanya di belakang seluruh rasa sakit, penyesalan, dan kebohongan yang telah lama mengikatnya. Kini, Nadia tahu bahwa ia sedang menuju sebuah kehidupan baru, yang bebas dan penuh dengan harapan. Rumah yang telah ia bangun dengan darah dan keringatnya kini telah menjadi abu. Begitu juga dengan semua impian yang pernah ia tanamkan bersama Rian, suaminya, dan bahkan ibu mertuanya, Bu Erna. Mereka telah kehilangan semuanya dalam sekejap, tetapi Nadia justru merasa bebas. Bebas dari pengkhianatan, dari rasa sakit yang selama ini menghantui setiap langkahnya. Hari-hari setelah kebakaran rumah itu, Nadia tidak merasa terpuruk. Tidak ada rasa menyesal atau kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat, keputusan untuk melepaskan apa yang tidak lagi pantas untuknya. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia telah diperlakukan dengan kejam, dan kini saatnya untuk membangun masa depannya dengan tangan sendiri. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Nadia mengubah arah hidupnya. Ia menjual sisa aset yang ia miliki dan membeli sebuah apartemen kecil di kota yang jauh dari tempat ia dan Rian pernah tinggal. Tempat baru ini adalah simbol dari kebebasan dan kekuatan baru yang dimilikinya. Ia tidak membutuhkan rumah besar atau harta yang melimpah, karena yang ia butuhkan adalah kedamaian dan kebebasan dari semua yang telah menahan hidupnya. Di apartemen barunya, Nadia menghabiskan waktu untuk diri sendiri, memulihkan segala luka yang ada di hatinya. Ia mulai mengikuti kursus-kursus yang selalu ia inginkan, menulis, fotografi, dan desain interior. Hobi-hobi ini yang selama ini ia kesampingkan, kini menjadi hal-hal yang memberinya kebahagiaan sejati. Ia tidak lagi hidup untuk memenuhi harapan orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Suatu hari, ketika sedang duduk di kafe favoritnya, Nadia bertemu dengan seseorang. Seorang pria yang tidak tahu apapun tentang masa lalunya, yang hanya melihatnya sebagai Nadia yang kuat dan mandiri. Pria itu, sebut saja Rendra, adalah seorang pengusaha muda yang bekerja di bidang teknologi. Mereka berbicara dengan santai, saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing, dan Nadia merasa sesuatu yang baru dalam dirinya, perasaan yang telah lama hilang. Bukan cinta, tetapi rasa dihargai, rasa bahwa ia dipandang sebagai seseorang yang punya kekuatan untuk memulai segalanya dari awal. Rendra tidak tahu tentang masa lalu Nadia, tentang suaminya yang mengkhianatinya dan tentang ibu mertuanya yang juga mengabaikan perasaannya. Tetapi Nadia merasa nyaman di dekatnya. Tidak ada rasa takut atau rasa perlu untuk menunjukkan sesuatu yang bukan dirinya. Ia tidak perlu lagi berpura-pura bahagia atau menyembunyikan luka. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Nadia dan Rendra semakin dekat. Mereka saling belajar dan berkembang bersama. Nadia mulai membuka hatinya kembali, bukan untuk mencari pelarian, tetapi untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak harus didefinisikan oleh masa lalu yang kelam. Ia tidak lagi takut untuk mencintai, meskipun ia tahu bahwa setiap hubungan memiliki risikonya. Namun kali ini, ia merasa bahwa ia siap. Ia siap untuk menghadapi kehidupan dengan kepala tegak, tanpa terikat pada orang atau hal yang tidak memberi kebahagiaan. Sementara itu, Rian, yang kini hidup bersama Della, seringkali merasa kosong. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bersalah yang menghantuinya setiap malam. Rumah yang pernah menjadi simbol kebahagiaan mereka kini hanya menyisakan kenangan pahit. Della, meskipun ada di sampingnya, tidak bisa mengisi kekosongan hatinya. Ia merasa bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang ia tidak bisa dapatkan kembali. Di sisi lain, Bu Erna, meskipun tidak pernah mengakui kesalahannya, merasakan kehampaan yang mendalam. Ia seringkali merenung, mengingat kembali bagaimana ia membela Rian tanpa mempedulikan perasaan Nadia. Ia menyadari, meskipun terlambat,
bahwa tindakan mereka selama ini hanya membawa penderitaan, baik bagi Nadia maupun dirinya sendiri. Nadia, dalam perjalanan hidup barunya, tidak lagi menghabiskan waktunya untuk meratapi masa lalu. Ia fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Setiap langkahnya semakin mantap, setiap keputusan yang diambil semakin tegas. Ia merasa bahwa meskipun semuanya telah hancur, ia bisa membangun kembali hidupnya, lebih kuat dari sebelumnya. Suatu malam, saat Nadia duduk di balkon apartemennya, memandang langit yang dipenuhi bintang, ia tersenyum. Tidak ada lagi rasa takut atau penyesalan dalam dirinya. Ia sadar bahwa hidup ini adalah miliknya untuk dijalani. Dan dia memilih untuk menjalani hidup dengan penuh kebanggaan. Karena ia tahu bahwa ia adalah orang yang kuat. Lebih kuat dari apapun yang pernah mencoba menghancurkannya. Dengan keberanian baru, Nadia melangkah maju. Ia tahu bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak mendefinisikan siapa dirinya. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahnya. Ia adalah seorang wanita yang telah melalui begitu banyak cobaan, dan sekarang ia siap untuk menulis bab baru dalam hidupnya. Nadia menyadari bahwa rumah sejati bukanlah tempat yang dibangun dengan batu bata dan kayu. Rumah sejati adalah tempat di mana hati kita merasa damai, di mana kita merasa dihargai dan bebas untuk menjadi diri sendiri. Dan kini, Nadia telah menemukan rumah sejatinya bukan di dalam sebuah bangunan, tetapi di dalam dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa meskipun dunia bisa menguji kita dengan pengkhianatan dan kehilangan, kita selalu memiliki pilihan untuk bangkit dan memulai lagi. Dengan setiap langkah baru, Nadia tahu bahwa ia lebih dekat dengan kebahagiaannya yang sejati. Ia tidak lagi mencari pengakuan atau validasi dari orang lain, karena ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita menerima diri kita apa adanya dan membangun hidup kita berdasarkan pilihan kita sendiri. Akhirnya, Nadia merasa bebas. Dan itu adalah awal baru yang paling indah yang pernah ia temui.